Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Kisah hidup manusia memang berbeda-beda. Ada suka, ada duka, ada susah, dan juga ada senang. Emang semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup sebuah keluarga yang sangat kaya raya, yang keluarganya tercerai-berai oleh takdir Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah ini berjudul tentang cinta elang dan bintang. Kisah berawal di sebuah kota yang sangat besar. Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Keluarga tersebut adalah keluarga Pak Wisnu dan juga istrinya, sebut saja Bu Sinta. Pak Wisnu adalah bos besar yang membawai lebih dari 10 perusahaan besar yang tersebar di kota itu. Dia, Pak Wisnu, dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki bernama Putrawira dan yang perempuan bernama Kencana Putri. Putrawira sudah berumur 4 tahun dan Kencana Putri baru berumur 6 bulan. Kencana Putri adalah anak angkat Pak Wisnu. Dia adalah anak dari sepasang suami istri yang bekerja di rumahnya. Bapaknya anak itu merupakan tukang kebun yang sudah meninggal saat anak itu masih di dalam kandungan. Dan sang ibu anak itu merupakan pembantu rumah tangga Pak Wisnu yang kemudian meninggal saat melahirkan anak itu ke dunia. Ya, kehadiran Kencana Putri, sang anak angkat itu semakin membuat keluarga mereka bahagia. Maklum, sudah 4 tahun lamanya mereka mendambakan anak perempuan, tapi belum dikasih sama Tuhan. Kasih sayang Pak Wisnu dan Bu Sinta kepada sang anak angkatnya pun sangat begitu besar. Bahkan kadang membuat anak pertamanya merasa cemburu. Bimira yang merupakan pengasuh kedua anak itu pun kadang merasa heran dengan kebaikan kedua bosnya itu. Bimira adalah ART terlama di dalam keluarga itu. Dialah juga yang mengasuh Putrawira, anak pertama Pak Wisnu, dan sekarang mengasuh adik angkatnya Kencana Putri. Jadi, Bimira tahu bahwa ada tanda lahir pada kedua anak itu. Bimira adalah orang yang tekun beribadah, jujur, dan sangat sopan kepada siapapun. Sudah hampir separuh umurnya dia ikut dengan keluarga Pak Wisnu. Jadi, dia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Malam itu, Pak Wisnu dan Bu Sinta sedang ngobrol di ruang tengah. Mereka sedang membahas keinginan Pak Wisnu untuk membuat universitas terbesar di kotanya. Saat mereka sedang membahas nama apa yang pas, tiba-tiba anak laki-lakinya Putrawira berceloteh.
Wisnu Putra Kencana. Ya, iya, itu namanya, sahut Pak Wisnu dengan gembira. Bagus itu, bagus Pak, pakai nama itu aja, sahut Bu Sinta sambil memeluk anaknya. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba HP Pak Wisnu berbunyi. Ya, ada orang telepon, kata Bu Sinta kepada suaminya sambil memberikan HP-nya kepada suaminya tersebut. Halo, selamat malam, jawab Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu, ini aku Pak Herman. Oh Pak Herman, ada apa? Iya Pak, malam-malam Pak telepon, tanya Pak Wisnu kembali. Itu Pak, saya mau nanya, apa hari Selasa besok lusa Bapak jadi ke rumah saya? Soalnya kalau nggak jadi datang, saya mau pergi keluar kota dulu, kata Pak Herman. Kemudian Pak Wisnu pun menjawab, hari Selasa esok lusa saya pasti datang Pak Herman. Sekalian kita bahas nama universitasnya, karena aku sudah punya nama yang pas. Jadi Pak Herman cancel dulu keberangkatan Bapak keluar kota, jawab Pak Wisnu. Oke, kalau begitu Pak, saya akan tunda dulu keberangkatan saya keluar kota, jawab Pak Herman kembali. Setelah percakapannya selesai, kemudian Pak Herman menutup teleponnya. Pak Herman adalah seorang kawan baik Pak Wisnu. Dia adalah orang kepercayaan yang mengurusi segala urusan perusahaan miliknya. Singkat cerita, hari Selasa pagi-pagi sekali, Pak Wisnu bersama istri dan anak-anaknya berangkat ke rumah Pak Herman. Setelah hampir 4 jam perjalanan, akhirnya Pak Wisnu pun sampai di rumah Pak Herman. Pak Herman dan istrinya pun keluar menyambut kedatangan Pak Wisnu dan keluarganya. Bapak, Ibu, selamat datang. Mari silakan masuk, kata Pak Herman mempersilahkan mereka untuk masuk. Mari Pak, mari Bu, silakan masuk, kata Bu Ririn mengulangi perkataan suaminya. Iya Pak, iya Bu, terima kasih, jawab Pak Wisnu dan Bu Sinta hampir bebarengan. Setelah sang tamu sudah masuk semua, Bu Ririn yang merupakan istri Pak Herman segera pergi ke belakang, menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan semua hidangan yang sudah disiapkan untuk mereka. Singkat cerita, setelah Pak Wisnu menyelesaikan segala urusannya di rumah Pak Herman, Pak Wisnu pun minta pamit mau pulang. Pak Wisnu berkata, Pak Herman, tolong selesaikan semua itu secepat mungkin ya, biar cepat dibangun universitasnya. Pak Herman pun menjawab, beres Pak, jangan khawatir, pasti akan aku selesaikan semuanya secepatnya. Kalau begitu, aku dan keluarga minta pamit dulu ya Pak, dan terima kasih atas waktunya, jamuannya, dan semuanya, kata Pak Wisnu sambil menjabat tangan Pak Herman. Pak Herman pun menjawab, sama-sama Pak.
Hari sudah siang. Keluarga Pak Wisnu meninggalkan rumah Pak Herman. Di tengah perjalanan, Pak supir pun bertanya, "Kita lewat mana, Pak? Lewat jalan yang tadi atau kita lewat jalur gunung?" "Kalau lewat jalur gunung, kita bisa lebih cepat 1 jam lebih, Pak," kata sang supir. Kemudian Bu Sinta menyela, "Kita lewat gunung aja ya, sekalian lihat pemandangan alam. Kan pemandangannya bagus tuh." Pak Wisnu pun berkata, "Ya udah, kita lewat jalan pegunungan aja, Pak supir." "Siap, Pak," jawab Pak supir. Setelah hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba langit yang cerah mendadak menjadi mendung. Hujan pun turun dengan lebat disertai dengan petir yang menggelegar bersahutan. Kabut pun mulai turun hingga jalan di depannya pun hampir tidak kelihatan. Pak Wisnu berkata ke sopirnya, "Pelan-pelan aja, Pak, kabutnya tebal banget. Jalannya juga pasti licin karena hujan." "Iya, Pak, beres," jawab Pak sopir. Baru aja berhenti bicaranya Pak supir, tiba-tiba dari belakang terdengar suara brak, disertai dengan mobil terdorong dengan kuat ke depan. Ya, sebuah batu yang sangat besar menggelinding dari atas dan menghantam bagian belakang mobil mereka. "Awas Pak supir!" teriak Pak Wisnu sambil memeluk istri dan bayi perempuannya. Hanya beberapa detik saja, tiba-tiba mobil mereka sudah menabrak tebing lalu terguling-guling. "Ayah, ayah, ibu, tolong!" teriak anak sulung mereka yang terlempar keluar dari mobil dan jatuh ke sungai di bawah jurang yang sangat dalam. Di tengah hujan yang cukup deras dengan luka yang cukup parah, pertolongan yang diharapkan pun tak kunjung datang. Akhirnya Pak Wisnu, Bu Sinta dan sopirnya pun meninggal dunia. Setelah kurang lebih 1 jam, hujan pun mulai berhenti. Sebuah mobil melaju dengan pelan menyusuri jalan yang licin dan berkabut itu. Mereka adalah Pak Budi dan istrinya, Bu Ratna. Tiba-tiba Bu Ratna menunjuk ke depan sambil berkata, Pak, di depan ada mobil terguling." Pandangan mata Pak Budi pun langsung tertuju ke depan. Iya, samar-samar memang terlihat sebuah mobil yang sudah hancur. "Cepat sedikit, Pak," kata Bu Ratna. "Siapa tahu mereka butuh pertolongan." Iya Bu, tapi kita juga harus hati-hati karena jalannya juga licin," jawab Pak Budi. Setelah sampai di samping mobil yang terbalik itu, Pak Budi menghentikan mobilnya. Kemudian mereka pun turun dari mobil. Alangkah terkejutnya Bu Ratna karena samar-samar dari kaca mobil yang hancur terlihat dengan bayi yang bergerak-gerak diikuti dengan tangisan. Pak, lihat, ada yang masih hidup," teriak Bu Ratna kepada suaminya
sambil menunjuk ke arah dalam mobil. Kemudian dengan cepat Pak Budi berusaha untuk mengambil bayi itu dari dalam mobil.